Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng dalam program Ngopi Surup. Hari ini saya ada di Salatiga, ini suasananya gerimis, adem sekali. Udah Salatiga kotanya dingin ya, tambah gerimis. Dan di sebelah saya ini ada, nanti kita bisa ngobrol dengan narasumber yang keren. Beliau adalah Wakil Wali Kota Salatiga, Pak Aris. Sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat Mas. Beliau nama lengkapnya Muhammad Haris. Oke. Lahir 6 Februari. Bentar lagi ulang tahun Pak Haris. Wih, udah tua Mas. Nggak nyebut tahunnya. Tribuners, Pak Haris sebelum kita ngobrol, kita ini tadi udah prokes, Pak Haris udah vaksin, udah booster. Udah 3 kali. Udah 3 kali ya. Sudah. Kalau begitu saya berani buka masker nih. Insya Allah. Kita tadi udah antigen juga, udah clear semua. Oke. Biar kelihatan. Oke Mas. Oke. Nah, sudah kelihatan sekarang inilah yang namanya Pak Haris, Wakil Wali Kota Salatiga. Pak Haris, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Haris nih. Kita cerita-cerita lah sedikit. Iya Mas, boleh. Pak Haris nih politisi senior ya di Jawa Tengah, lumayan senior. Saya ingin tahu ya sedikit lah awal-awal mula Pak Haris masuk ke sisi politisi itu ceritanya gimana Pak? Ya mungkin ada orang yang mengatakan momentum itu tidak terulang. Momentum itu terjadi sekali. Ain malih kata orang Belanda gitu. Apa Pak? En malih. Sekali terjadi kan. Oh. Dan jadi karena reformasi kemudian waktu itu tumbuh partai-partai politik dan saya backgroundnya dari mahasiswa di kampus, aktivis kampus yang melihat ada kesempatan untuk mengartikulasikan idenya, gagasannya melalui lembaga politik, lalu kesempatannya ada, momentumnya ada, maka saya bergabung dengan partai politik dan bahkan juga ikut menginisiasi lahirnya partai politik. Partai apa? Waktu itu namanya Partai Keadilan, yang sekarang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Oh, PKS. Jadi nyinggung dulu waktu mahasiswa aktivis, suka demo. Pastilah, saya kira benar kata para pendiri bangsa kita, mahasiswa yang bagus itu pojoknya adalah perpustakaan, kampus, fakultas, tempat demo. Pada waktu itu. Mahasiswa gitu di ya. mana? Di Gajah Mada. Pak. Oh, UGM. Oh, berarti ini alumninya sama dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar ya? Iya, banyak. Duluan mana? Yo, duluan Pak Jokowi dong. Kita. Juniornya lah ya. Masih muda. Masih muda, menganggap muda, merasa muda, padahal enggak juga sih. Ada pengalaman unik nggak saat dulu jadi aktivis, Pak? Ya, aktivis pada zaman itu agak kurang serius kuliahnya pasti gitu ya, agak kurang concern belajarnya, yang tentu tidak perlu ditiru oleh aktivis zaman sekarang. Kalau zaman dulu kalau nggak lama kuliahnya nggak afdol rasanya begitu. Saking asiknya kita di gelanggang mahasiswa UGM waktu itu, kadang-kadang jadwal ujian itu keliru. Ujiannya hari Rabu, berangkatnya Kamis. Tribuners, jangan dicontoh ya. Yang ini jangan dicontoh, yang ini bahaya. Tapi di balik itu kan sekarang sudah jadi politisi top. Kemudian pas keliru itu gimana? Ya sudah, lewat gitu saja. Ulang tahun depan gitu. Iya. Jurusan apa Pak? Saya S1-nya mengambil Fakultas Sastra di Universitas Gajah Mada. Waduh, ini agak berat ini. Fakultas Sastra ini berarti pinter puisi ya. Terus kemudian singkat cerita ya, setelah di PKS, Pak Haris ini mengawali karir. Kalau saya baca-baca di Google dan lain-lain, di berita-berita, mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, iya Pak? Betul Mas. Gimana bisa masuk? 2 periode loh ya? Ya, saya masuk di DPRD Jawa Tengah dengan teman-teman saya yang sekarang sudah banyak yang di Jakarta, DPR RI. Siapa? Katanya siapa contohnya? Saya kalau dari PKS ada Pak Fikri yang sekarang DPR RI. Pak Fikri. Kemudian kalau dari partai-partai lain juga banyak sih.
2 periode kurang sedikit karena ada pilkada di Salatiga 2011. Saya mendampingi Pak Mas Yulianto jadi wakilnya selama 10 tahun. 10 tahun? Iya, udah 10 tahun. Nah, ini juga menarik juga nih Pak. Udah di Jawa Tengah provinsi, kemudian kok mau ke Salatiga? Kan Jawa Tengah ada banyak kabupaten, banyak kota. Kenapa Salatiga? Ya, aktivis itu salah satu yang memanggil adalah apa ya, spirit untuk mengabdi, Mas. Saya melihat Salatiga ini punya peluang, punya potensi untuk maju berkembang. Oleh karena itu, ketika teman-teman meminta saya untuk mendampingi Pak Wali, Pak Yulianto waktu itu 2011 menjadi wakil wali kota, alhamdulillah kemudian bisa 2 kali, 2 periode, dan sepertinya beberapa ekspektasi yang ada pada saya bisa kami buktikan, kami wujudkan di kota Salatiga, walaupun tentu banyak hal yang masih harus kami lanjutkan. Iya, iya. Pak Haris, biasanya ya kalau saya amati di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, itu biasanya wali kota sama wakilnya atau bupati sama wakilnya itu jarang yang bisa terus bareng-bareng loh. Apa resepnya ini? Betul ya, dulu Mendagri zaman Pak SBY, kalau nggak salah Pak Gamawan Fauzi pernah mengatakan rata-rata hanya 5%. Betul. 5% pasangan lama tanda petik yang bisa bertahan untuk maju lagi pada pemilu atau pilkada berikutnya. Alhamdulillah kami diantaranya yang 5% itu. Saya ingat sekali Jawa Tengah waktu itu di Tegal ada Pak Endus dengan Bu Umi. Ya, Pak. Pak Endus Kapundut, ya, saya Mbak Umi sendiri. Kemudian Pak Jokowi dengan Mas Rudi 2 kali. Oh iya. Nah, satu diantaranya kami bertiga itu gitu. Luar biasa. Bertiga. Ya karena kami tentu memahami bahwa hubungan wali dengan wakil itu bukan hanya hubungan kedinasan yang formal, tapi juga hubungan pertemanan, hubungan keluarga, persaudaraan, sehingga tidak semata-mata diikat dengan hal-hal yang formal, yang serba aturan tanda petik, tapi justru hubungan-hubungan persaudaraan, keluarga itu yang mengikat kita sehingga saling memahami, saling mengerti, saling mengisi. Itu yang alhamdulillah bisa membuat kami bisa bertahan 10 tahun sampai 22 Mei 2022 yang akan datang. Iya, Mas. Nggak terasa ya, Pak? Terasa, Mas. Tapi nggak tergoda kemarin periode 1, periode nyala sendiri Adalah godaan itu. Ya, pasti politisi pastilah ada godaan-godaan itu, tetapi kalau istilah saya politik itu selain percaya diri juga harus tahu diri. Nah, politik tahu diri itu ya kalau saya pisah dengan Pak Wali waktu itu bisa jadi dua-duanya kalah gitu. Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Tapi saya kira di balik itu saya merasa pengabdian kami berdua tercipta hubungan yang chemistry dan enak gitu ya, sehingga kami berdua sepakat untuk melanjutkan hingga 10 tahun. Alhamdulillah. Pak Haris, ini kan namanya programnya Ngopi Surup. Iya, Mas. Ini kalau nggak kita minum nggak jadi ngopi namanya. Monggo Pak Haris. Oke, Mas. Kopi asli Salatiga. Masya Allah. Kopi asli Salatiga. Luar biasa. Coba dulu. Oke. Gimana rasanya? Mantap ya. Salatiga memang tempat yang enak untuk ngopi, Mas. Cocok dengan ini hawanya ya. Iya. Tribuners, jangan lupa ya kalau ke Salatiga, setiap ke Salatiga harus merasakan kopi asli Salatiga. Rasanya pasti beda dengan yang lain. Terus tadi kan cerita ya mulai awal pernah salah jadwal kuliah, salah ujian. Cuman ya itu saya kira masa lalu wajar lah ya. Semua orang pasti punya kenakalan sendiri. Nah terus tapi kan sekarang akhirnya sukses di politik juga, berhasil menjadi wakil wali kota 2 periode. Kalau Pak Haris ingat-ingat tuh selama 2 periode ini prestasi apa sih yang paling membanggakan
selama kerja di Salatiga ini? Iya. Pertama konsistensi ya. Konsistensi Pak Wali dengan saya, alhamdulillah ada satu kesamaan bahwa untuk memajukan satu daerah, termasuk Salatiga, maka kita mulai dari membangun pendidikan. Kami konsisten di situ 10 tahun, dan alhamdulillah ini juga sesuai dengan para pendiri Salatiga menginginkan tentang kota kami ini. Mereka punya formulasi bahwa ada 3 fungsi kota Salatiga ini, Mas. Pertama, kota pendidikan dan olahraga. Dan sudah dibuktikan banyak atlet nasional yang terlahir dari sini. Lari, sepak bola. Kemudian sepak bola, kemudian sepak takraw yang tidak saja menyumbangkan sumbangan medali emas untuk Jawa Tengah, tapi juga Indonesia di ajang SEA Games, Asian Games, dan seterusnya. Yang kedua, kota jasa. Alhamdulillah kita di sini juga tempat yang nyaman untuk ngopi. Dan seperti ini banyak di Salatiga, Mas. Iya, saya juga tadi waktu masuk, ini di dalam apa? Kok ada tempat keren, dan katanya di Salatiga sekarang mulai banyak ya, Pak? Banyak. Nah, yang ketiga, kota transit wisata. Kami sadar memang tidak cukup banyak destinasi wisata, tetapi nyaman untuk tinggal. Jadi sore datang, malam nginap di Salatiga, kuliner di Salatiga, ngopi seperti ini di Salatiga gitu. Mungkin besok pagi bisa wisata ke tempat lain, tapi nanti sorenya, malamnya kembali lagi di Salatiga. Jadi kembali tadi bahwa yang buat kami bisa bertahan sama-sama konsistensi bahwa untuk membangun Salatiga kita mulai dari pendidikan. Alhamdulillah dari situlah lalu banyak prestasi bisa kita raih. Kemiskinan kami di angka 4,73 termasuk paling kecil 4,73 ya, di Jawa Tengah bersama dengan Kota Semarang. Kemudian indeks pembangunan manusia kami, PM kami paling tinggi se-Jawa Tengah di nomor 1. Iya, Jawa Tengah 83,6. Kemudian perencanaan sumber daya manusia, birokrasi kami terbaik juga di Jawa Tengah. Dan lain sebagainya, dan yang paling spektakuler yang mungkin menjadi berita nasional yang beberapa bulan, beberapa tahun adalah Salatiga ini kota yang paling toleran se-Indonesia. Kota tempat orang belajar bagaimana memaknai Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya wacana tapi menjadi realita. Memaknai kebersamaan dalam keberagaman agama, suku, bangsa, etnis gitu ya. Terwujud dengan sangat baik di kota Salatiga. Itu yang buat kami bangga, Mas. Sehingga banyak orang belajar di sini, sekalipun tidak terlalu besar kota kami, tetapi alhamdulillah ada sumbangsih yang bisa kami berikan kepada Ibu Pertiwi, yaitu bagaimana memaknai kebinekaan dalam makna yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat itu. Tribuners luar biasa ya, prestasi Salatiga tadi, IPM-nya nomor 1 se-Jawa Tengah. Berapa Pak angkanya tadi? 83,6 misalnya. 83,6. Kemudian angka kemiskinannya juga kecil, 4,73. Dalam 10 tahun terakhir. Iya Pak. Saya jadi penasaran kan, ini sudah periode kedua wakil. Kan sayang Pak, prestasinya kan sudah bagus. Nggak pengen melanjutkan nanti. Bisa aja. Kalau ditinggal, nanti kalau turun lagi gimana Pak IPM? Namanya orang naik tangga kan udah sampai tengah-tengah gitu. Kalau belum sampai di puncak kan saya malah turun. Kita lihat nanti Mas. Kita lihat karena apa? Karena regulasi kita ini harus jeda dulu. Kita 22 Mei 2022 istirahat dulu. Sampai nanti berlangsung pilkada serentak 27 November 2024 lah. Kita lihat masyarakat saja. Tapi poin saya adalah bahwa kami akan menuntaskan pengabdian sampai akhir. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Salatiga sampai 22 Mei 2022. Selebihnya seperti apa? Tentu juga kembali kepada masyarakat Salatiga. Demokrasi ini kan kehendak masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan kami melanjutkan, bismillah lah insyaallah. Jadi Tribuners ada poin-poin penting tadi ya. Salah satunya kalau naik tangga jangan nanggung-nanggung dong. Minum dulu Pak. Oke. Biar lancar ini. 10 tahun tuh waktu yang
nggak sebentar ya Pak ya. Iya Mas, lumayan lama Mas. Ya selain prestasi dan berbagai macam hal-hal yang membahagiakan tadi, ada suka dukanya nggak Pak? Dukanya misalnya apa Pak? 90 tahun. Oh ya, ini menarik ini. Duka tidak, tetapi mungkin pertimbangan. Anak-anak orang bisa sekolah di Salatiga, SMP, SMA gitu. Anak saya nggak ada yang mau sekolah di sini, Mas. Loh, padahal sini sekolahnya Ya bagus-bagus. Anak saya nggak mau. Oh. SMA-nya maunya di tempat lain, di kota lain. Katanya apa? Oh nanti kalau saya di sini, misalnya kalau saya juara, oh ya terang saja anaknya Pak Wakil Wali Kota. Oh gitu. Aduh, ada yang masuk SMA 1 itu baru mau masuk terus dia ini bagus, SMA 1 kita bagus, SMA 2 kita bagus, SMA kita 3 bagus, sama swasta kita cakep-cakep juga. Tapi anak saya itu, wah nanti kalau saya sekolah di sini, ya kalau saya misalnya gitu ya, kata dia kalau misalnya saya punya prestasi, tadi saya bilang, ya terang saja anaknya Pak Wakil Wali Kota gitu. Tapi Ya. berarti udah punya pikiran mandiri ya? Iya, Nggak alhamdulillah mau jadi bapak yang keluarga itu karena kami didik dalam situasi kami punya banyak kesibukan sehingga mereka semuanya bisa mandiri. Putranya berapa Pak? Banyak Mas, 6. Wih. 6. Iya. Dan alhamdulillah sudah pada selesai kuliah, sudah pada bekerja. Oh, sudah selesai semua? Sudah. Ada tinggal satu yang belum. Iya. Jadi Tribuners selain sukses tadi menorehkan banyak prestasi di Salatiga, ternyata Pak Haris juga keren juga di keluarga, anaknya 6. Sekarang udah tas semua ya Pak, tinggal satu ya Pak ya. Tapi Pak, ini kan perjuangan tadi bilang kan belum selesai. Berarti kan katanya kalau berjuang harus tuntas. Nah, kira-kira ke depan nih impiannya Pak Haris nih Salatiga ini mau jadi seperti apa sih? 10 tahun ke depan lah katakanlah. Iya. Saya membayangkan Salatiga ini kota yang tidak terlalu besar tapi bisa maju. Kenapa? Karena basis masyarakatnya bagus, Mas. Pendidikan masyarakatnya bagus, masyarakatnya heterogen, bisa diajak bersinergi dan berkolaborasi. Nggak latah sih ya, tetapi saya membayangkan Salatiga ini tanda petik ya ini, tanda petik bisa menjadi kayak Singapurnya Indonesia gitu. Keren dong kalau ada Kecil, ya, ini kecil Nanti tapi ada Garden by the Bay, ada iya, saya gitu. bayangkan itu mungkin, apalagi pasca jalan tol Semarang Solo, kita pergerakan ke Semarang lebih dekat. Iya. Ketinggian di atas permukaan air laut 750 meter, udaranya sejuk. Salatiga nggak pernah bicara banjir, nggak pernah bicara rob, nggak pernah bicara macam-macam sehingga hunian yang sangat nyaman. Pasca tol ini saya melihat fenomena banyak orang yang tinggal di Salatiga kerjanya di Semarang. Ya, banyak Pak. Tinggal Salatiga kerjanya di Solo. Ke Semarang 45 menit selesai gitu. Solo 4 menit juga selesai. Saya sering berguru gini Mas, bandara kita ini sampai 3 ini. Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Adi Sucipto di Jogja, gitu kan. Karena jarak temunya relatif berdekatan. Jadi ada di lokasi strategi tengah ya? Iya. Iya. Enak lah gitu. Iya. Jadi Tribuners, kalau ingin melihat Salatiga nanti seperti Singapura, kita tunggu 10 tahun ke depan. Bercanda lo ya, Singapurnya ini. Banyak sekali tadi cerita-cerita inspiratif yang dibagikan oleh Pak Haris. Pasti Tribuners juga punya pengalaman-pengalaman menarik, dan apa tadi yang disampaikan Pak Haris mungkin ada sebagian yang bisa dicontoh ya Pak ya, jadi inspirasi. Sebelum kita akhiri ada pesan-pesan nggak Pak buat Tribuners? Ya pertama tentu pesan kepada warga Salatiga, mari dan nyuwun minta dibantu sampai selesai pengabdian kami dengan Mas Yuli, Pak Wali. Dan tentu selama kami memimpin 10 tahun, itu bukan waktu yang pendek. Banyak hal yang kurang, saya mohon maaf sekali kepada masyarakat. Dan mari kita lanjutkan membangun Salatiga ke depan. Kita punya potensi yang sangat bagus, kita potensi letak daerah yang bagus, penduduknya yang gotong royong, yang enak lah, pokoknya serba enak. Salatiga ini potensi untuk maju sangat tinggi.
Dan tentu kepada pemirsa Tribunus, kalau belum datang ke Salatiga, jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Datang ke sini nikmati kopinya, nikmati rondenya, nikmati sambal tumpangnya, nikmati singkong di sembilannya, nikmati sate suruhnya, nikmati apa saja kuliner-kuliner yang enak di Salatiga ini. Kulinernya enak, udaranya enak, penduduknya, wah sungguh enak semuanya. Terima kasih. Baik Tribuners, pasti setelah nonton ini nanti semuanya penasaran nih kayak apa nih Salatiga yang belum pernah kesini ya. Macam-macam, ada singkong, ada apa tadi, ronde. Iya. Terima kasih sekali Pak Haris. Sama-sama. Mudah-mudahan ngopi surup kali ini bisa memberi manfaat untuk Tribuners semua yang nonton, menjadi inspirasi untuk lebih baik ke depan. Amin. Sampai jumpa kembali dalam ngopi suruh berikutnya bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Pak Haris, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh, sangat setuju. Saya hobinya ngobrol. Hobinya ngobrol sama saya, Mas. Ngopi sampai jam berapa pun siap loh ngopi ini. Iya. Dimanapun juga siap. Mas. Baik Tribuners, sampai ketemu lagi di program ngopi suruh berikutnya dengan narasumber yang kompeten dan topik-topik yang menarik. Salam Tribun.